Dari ribuan angkringan di Jogja, dapat disimpulkan 5 ciri mengapa satu angkringan bisa ramai pembeli. Tips nih buat yang pengen bisnis angkringan. Meski warung makan merakyat ini identik dengan Jogja, diyakini dari Klaten lah tradisi jualan pakai angkringan berasal. Kini, angkringan bahkan sudah merambah sampai ke berbagai kota kecil dan kota besar. Tapi di metropolitan sih harganya udah nggak kaki lima lagi. Menurut informasi yang beredar, di Jogja sendiri ada lebih dari 1.000 angkringan aktif. Baik itu yang buka dari sore hari hingga dini hari sesuai dengan marwahnya, maupun yang mulai berjualan dari pagi hingga siang hari. Lalu, dari ribuan angkringan itu sebenarnya dapat disimpulkan 5 ciri mengapa satu angkringan bisa ramai pembeli. Bagi yang kepikiran bisnis angkringan, pastikan angkringan Anda besok memiliki kelima hal berikut. Yang pertama, nasi fresh from Soblok. Nasi adalah elemen paling penting dalam bisnis angkringan. Di semesta yang berbeda, nasi bisa disederajatkan dengan Indomie goreng original dalam gurita bisnis Indofood. Kata teman saya yang seorang food vlogger angkringan berpengaruh, 13 dari 14 angkringan paling ramai di Jogja selalu menyajikan nasi fresh. Tingkat kesegaran nasi ini memiliki standar minimal, yaitu paling tidak dimasak di hari yang sama. Jadi, bukan nasi hari kemarin yang belum laku. Perkara lauk yang biasanya menyertai nasi bisa mengikuti selera masing-masing. Biasanya sih tidak jauh-jauh dari tempe, sambal, dan teri. Paling cuma porsinya yang berbeda-beda. Yang kedua, gorengan dimasak langsung di tempat. Kalau dalam hal ini saya hakul yakin tidak ada angkringan yang sepi jika gorengan yang dijual dimasak langsung di tempat. Sepertinya sih memang belum ada yang meneliti pengaruh memasak gorengan langsung di angkringan terhadap kenaikan penjualan. Tapi Hambok yakin pasti hasilnya signifikan. Nggak tahu kenapa ya, rasanya lebih mantap aja kalau beli di angkringan daripada di penjual lain. Mungkin bisa juga karena gorengan yang dimasak langsung di angkringan itu jumlahnya terbatas, semacam limited edition gitulah. Apalagi kalau di angkringan yang sama juga tersedia menu nasi sambal. Wah, endel, surendel, takendel, kendel, ngeneh. Yang ketiga, ubo rampe yang komplit. Selain nasi, salah satu alasan utama orang-orang pergi ke angkringan adalah karena kekompletan varian ubo rampenya. Itu loh, maksudnya lauk pauk. Hampir semua lauk pauk merakyat ada di angkringan. Sebut saja sate usus, sate keong, sate kerang, jamur, kerupuk rambak, ceker, kepala, apa ajalah selama itu masih di bawah goceng. Angkringan yang berjualan di dekat sekolah pun biasanya sudah dilengkapi juga dengan jajanan kekinian seperti sosis, nugget, dan tempura. Modern. Lebih jos kalau bisa request gorengannya dibakar. KPC aja lewat. Yang keempat, penjual yang interaktif. Nah, kalau yang ini sih memang relatif, tapi saya cenderung percaya dengan pendapat teman saya yang food vlogger tadi. Kalau faktor kemampuan interaksi si penjual berpengaruh besar pada tingkat repeat order pelanggan. Pernah nggak kalian makan di angkringan yang menunya enak, tapi penjualnya cool? Saking coolnya, penjual ini nggak pernah absen pakai potongan koyo di pelipisnya. Udah gitu, pelit ngomong lagi. Nggak seru kan? Pengen cepet-cepet pulang toh rasanya. Di Jogja, banyak angkringan yang menunya nggak enak, tapi tetap ramai karena penjualnya asyik banget. Omongannya ngalor ngidul, kadang cenderung ngedabu sih, namun pendengarnya selalu setia menunggu. Di dekat rumah saya contohnya, penjualnya selalu ngajak diskusi tentang chapter terbarunya One Piece. Dibaca pakai W ya. Yang kelima, fasilitas sambal gratis. Meskipun Jogja terkenal dengan makanan manisnya, tidak sedikit juga penikmat pedas di sini.
Bagi kami, angkringan dengan fasilitas sambal ambil sendiri levelnya setara dengan toilet full wifi. Bacanya gimana sih? Wifi yang betul. Itulah faktor-faktor yang dapat dipastikan sebagian besarnya ada di angkringan-angkringan top 10 di Jogja. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya tidak memasukkan varian minuman ke dalam poin-poin di atas. Jawabannya mudah. Angkringan itu terkenal dengan 3 ceretnya. Jadi, tolak ukur menu minuman pada dasarnya hanya ada 2, teh dan jahe. Selama 2 menu itu bukan produk kemasan instan, sudah dianggap sah sebagai angkringan tulen. Lagian, kalau orang-orang mau beli minuman sachet, lebih baik mereka diarahkan ke warung burjo saja, biar merata rezekinya. Sekian, langsung aja komen sebelum komen itu dilarang.